Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Mab'ad, saya hormati dan yang hadir, yang saya hormati ini para sesepuh yang hadir, yang saya hormati pejabat-pejabat yang hadir semuanya di sini, baik nasional maupun daerah. Yang saya hormati PWNU, seluruh Banom NU yang hadir. Yang saya hormati jajaran para pengurus cabang yang hadir. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang sebetulnya senantiasa saya cari dalam setiap saya punya acara di berbagai tempat. Saya selalu ingin bertemu dengan jajaran pengurus baik wilayah maupun cabang. Bahkan kadang-kadang ketika ada satu acara di satu kabupaten, terutama di Jawa ya, karena besar, kadang-kadang sampai pertemuan dengan MWC, bahkan pernah dengan ranting, sehingga jadi pertemuan besar sekali. Karena ini adalah pertemuan semacam ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menyatukan pikiran, untuk mendapatkan sudut pandang yang sama, supaya kita ini berada di sudut yang sama, kemudian memandang masalah bersama-sama, sehingga yang terlihat oleh kita ini adalah gambar yang sama. Karena kalau kita ini tempatnya beda-beda, itu lain-lain, nanti gambarnya bisa lain-lain. Kalau gambarnya lain-lain, tanggapan kita juga bisa berbeda-beda, lain-lain ya. Nah, sudut yang pandang yang sama ini penting karena kita harus membangun satu gerakan yang sungguh-sungguh terkonsolidasi di dalam menanggapi berbagai macam perkembangan, berbagai macam tantangan. Nah, Bapak sekalian, saya kira pertama-tama adalah bahwa sekarang kita bisa merasakan bahwa konsolidasi organisasi yang telah kita jalankan selama 3 tahun ini sudah terlihat membuahkan hasil-hasil. Ini berarti bahwa roda organisasi sungguh-sungguh berjalan. Kemudian juga bahwa tempo hari kita sudah lakukan verifikasi dan validasi, sehingga sekarang kita punya data tentang personil yang jelas, bahwa di setiap unit kepengurusan, apakah itu PW maupun PC, bahkan MWC, kita punya data tentang orang-orang yang jelas, orang-orang yang memang betul-betul ada, yang bukan cuma tercatat di SK saja gitu. Ini penting. Ya, memang kemarin kita dari hasil verifikasi dan validasi itu kita menemukan ada berbagai macam kekurangan-kekurangan, tetapi dari data itu kemudian kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga sekarang kita punya data yang lebih baik tentang personalia kepengurusan. Kita juga sudah menyelesaikan hampir tuntas mekanisme-mekanisme keorganisasian yang akan menjamin peningkatan kinerja
organisasi. Sekarang kita punya 23 kalau tidak salah perkum. 23 perkum. Baik perkum yang menyangkut mekanisme-mekanisme keorganisasian yang umum seperti konferensi-konferensi, tata cara pengangkatan dan lain sebagainya, tapi juga perkum-perkum menyangkut berbagai bidang kerja. Ada perkum tentang sistem pendidikan nasional, perkum tentang pengelolaan layanan kesehatan dan lain sebagainya. 23 perkum. Nah, ini semua kita butuhkan supaya apa yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama ini betul-betul pekerjaan yang nyata, pekerjaan yang bisa dirasakan oleh warga. Bahwa ini ada yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama dan maslahat, manfaatnya dirasakan betul oleh warga. Sehingga kita sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah jamaah ini. Bukan hanya di tengah-tengah jamaah bahkan sebetulnya, tapi kita harapkan juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat luas. Bukan hanya orang NU saja yang bisa merasakan manfaat maslahat dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini, tapi masyarakat luas, seluruh segenap warga bangsa. Ya. Nah, untuk bisa melakukan itu kita harus punya pekerjaan-pekerjaan yang jelas yang dikerjakan oleh orang-orang yang memang jelas sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan-laporan proforma yang sekedar untuk mengisi formulir, ya, sekedar untuk menulis kata-kata, tapi bukan pekerjaan yang nyata. Itu kita tidak boleh lagi ke depan. Harus laporan itu tentang kerja kita ini harus pekerjaan beneran yang terjadi betul pekerjaannya itu, manfaatnya juga terlihat dan dirasakan betul oleh masyarakat. Nah, untuk itu kita perlu membagi tugas-tugas karena ini merupakan agenda nasional, agenda yang kita bangun secara nasional, yang kemudian diturunkan ke PW, dari PW diturunkan ke PC, dari PC ke MBC ke ranting nantinya. Ya. Nah, dengan validasi seperti yang sudah kita lakukan, kita sekarang jelas kalau kita mau kasih tugas, kita tahu orangnya ini. Dan kita tahu siapa yang kita minta pertanggungjawaban. Kita tahu betul nanti apa kerjanya bisa kita pantau karena orang yang jelas. Beserta seluruh jajaran, wakil-wakil ketua, sekretarisnya, jajaran curiannya, rois dengan para wakil rois, katib-katibnya, semuanya orangnya jelas. Ya, ketika pekerjaan dibagi, itu dibagi kepada orang yang jelas. Orang ini kerjaannya ini, orang ini kerjaannya ini. Nah, membentuk MBC itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini jangan asal pokoknya di situ ada orang. Pokoknya ada yang didaftar atau ada asal di situ ada nama yang didaftarkan atas nama MBC itu. Jangan seperti itu. Membentuk MBC itu harus jelas memang orang dari kecamatan itu. Dan orangnya jelas ada di situ dan orang ini bisa diandalkan untuk menerima tugas dan menjalankan. Harus begitu. Kalau memang tidak ketemu orang seperti itu, ya, yang merekrut dulu untuk dilatih dulu, misalnya diikutkan PDPKP NU dulu, ya, baru kemudian dibentuk MBC. Ya, saya tidak tahu di sini mungkin ada kabupaten yang kita sangat minoritas, ada enggak? Nah, kalau memang di situ sulit dicari karena memang minoritas sekali, ya tidak perlu dipaksakan. Pembinaannya diserahkan kepada MBC terdekat. Ya, nah nanti sudah itu
ini saya minta ada timetable ya. Jadi kasih tugas kepada PJ-PJ itu untuk membentuk MBC dengan deadline. Dalam waktu sekian bulan harus jadi sekian persen dan seterusnya, itu harus ada timetable yang jelas itu supaya jelas MBC-nya. Ya. Dan nggak usah banyak-banyak orang. PBNU itu 180 berapa? 187 PBNU ini. Nah, MBC itu nggak harus banyak, asalkan ada orang yang bisa terima tugas dan menjalankan tugas di situ sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya kalau di situ hanya mungkin merekrut misalnya 5 orang, itu sudah cukup. Rois, katib, ketua, sekretaris, bendahara, cukup. MBC, tidak apa-apa. Ya, nanti kalau di situ kemudian bergulir betul kegiatan-kegiatan, program-program, nanti akan nambah sendiri. Nanti akan ada orang-orang baru yang bergabung sehingga bisa menambah sumber daya manusia yang tersedia di situ. Nah, ini saya minta ini segera dikerjakan ini ya, pembentukan MBC dan nanti kita saya harap nanti dipantau betul dan dievaluasi untuk kemudian kita tentukan titik-titik pengembangannya. MBC yang sudah kita anggap punya kinerja yang bagus, bisa kita tugasi untuk membentuk ranting-ranting secara lengkap juga. Gitu. Ada nggak cabang yang belum punya ranting sama sekali? Ada nggak? Hah? Nggak usah malu ngaku, nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa gitu. Kalau belum punya ranting itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa gitu, karena ya banyak yang tidak punya ranting, jangan khawatir. Nah sekarang kan kita berpikir gimana mengembangkan Jam'iyah ini supaya kita betul-betul punya instrumen sampai ke basis, itu berarti sampai ke desa. Karena kita ini mau ngurus orang, ya. Nah ini bedanya kita dengan mungkin organisasi lain seperti Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah itu mengurus lembaga. Maka dia punya macam-macam lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga perusahaan ini itu dan lain-lain. Kita mungkin juga punya tanggung jawab atas lembaga-lembaga. Ya. Tapi yang itu bukan itu sebetulnya pekerjaan NU. Pekerjaan NU itu mengurus orang, mengurus jamaah. Kenapa? Karena jamaah kita ini luar biasa. Luas sekali sekarang orang yang merasa menjadi pengikut NU, orang yang mengaku, bukan hanya merasa, dia mengaku, ketika ditanya dia ngaku, saya pengikut NU. Itu sudah 57,6% dari seluruh penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah lebih dari separuh. Penduduk Indonesia ini kira-kira 285 juta. Jadi kalau 57,6% hitung sendiri. Jadi ada sekian banyak orang yang sudah menisbatkan dirinya kepada Nahdlatul Ulama. Siapa yang tanggung jawab kepada mereka itu? Siapa yang tanggung jawab atas kemaslahatan mereka terkait dengan Nahdlatul Ulama selain pengurus? Itu tanggung jawab kita. Maka tanggung jawab pengurus itu terutama adalah bagaimana melayani, berkhidmah, menyediakan layanan, memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada jamaah yang begitu luas. Nah, dengan demikian maka memang tugas utama kita adalah membina, mengawani, membersamai jamaah ini di dalam apapun
dinamika kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk itu penting sekali bahwa kita ini punya kader, pengurus, petugas-petugas yang hidup bersama jamaah, bergulat bersama jamaah, mendengar jamaah sehari-hari, kemudian berupaya menyediakan layanan-layanan untuk hajat-hajat yang muncul di antara jamaah itu. Ini penting. Nah, itulah sebabnya maka penting buat Nahdlatul Ulama ini untuk sungguh-sungguh melengkapi jaringan kepengurusannya sampai ke ranting. Kalau bukan karena tuntutan untuk mengasuh jamaah, ya mungkin tidak perlu sampai ke ranting. PC aja tidak perlu. Cukup bikin PW, lalu di sini bikin, ya kalau cuma ngurus satu UNU, kemudian beberapa SMA sekian ini, itu tidak usah pakai PC. PW dengan manajemen yang lebih canggih itu sudah cukup. Tapi kebutuhan kita bukan cuma itu. Kebutuhan kita adalah menghidupi jamaah ini, hidup bersama jamaah, membersamai jamaah, dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jamaah sehari-hari. Nah, strategi untuk memenuhi kebutuhan jamaah, untuk menyediakan layanan bagi jamaah, itulah yang harus dibangun secara nasional. Tapi pekerjaan mengasuh, membersamai, melayani itu ada di tingkat yang paling bawah, yaitu di tingkat ranting. Nanti kita akan fokus ke sana. Ya. Nah, proses konsolidasi yang kita sudah jalankan sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir ini, itu nanti arahnya ke sana. Arahnya sampai kepada pendampingan jamaah ini, sehingga kita harus punya orang-orang yang betul-betul bukan hanya valid tapi juga terlatih di tingkat ranting, di tingkat desa, bahkan di beberapa daerah sudah sampai menjadi anak ranting karena daerahnya luas, penduduknya banyak dan lain sebagainya. Arah kita nanti akan ke sana. Nah, alhamdulillah sekarang sekurang-kurangnya apa yang ada ini kita sudah validasi. Alhamdulillah. Ya, ya nggak usah sedih kalau belum sempurna, itu nggak usah sedih. Saya dari awal saya sudah teriak-teriak jangan takut pada ketidaksempurnaan. Apa yang ada pada kita sekarang ini, ya ini yang kita punya. Apa boleh buat? Ini fadilahnya Allah, fadilnya Allah untuk kita hari ini. Tapi kita punya kemauan, punya tekad untuk mengembangkan jamiah ini supaya menjadi lebih baik. Nah, maka kita butuh data ini. Ya. Jangan malu kalau belum punya ini, belum punya itu. Jangan malu, sudah. Ya. Kita data aja, soalnya kita harus tahu ini. Yang kurang apa, yang belum ada apa, itu kan harus kita tahu. Supaya kita bisa kita bisa bangun agenda-agenda, program-program untuk memenuhi apa yang belum ada itu. Itu. Nah, PBNU ini butuh data ini. Sudah punya MBC berapa? Dari semua kecamatan yang ada MBC-nya berapa? Yang belum ada MBC-nya itu karena apa? MBC ini sudah punya ranting apa belum? Kalau belum karena apa? Ini kita harus tahu PB ini. Supaya kita jadi tahu bahwa secara nasional ini ada sekian PC yang belum punya MBC misalnya. Yang punya masalah begini begitu kita tahu. Nah, kalau kita tahu kita bisa buat strategi nasional. Strategi nasional untuk mengatasi semua itu. Ini yang kita butuhkan. Ya, saya kira ini bisa dimengerti ya, supaya kita ini kerjaan beneran gitu loh.
Bukan cuma dapat SK terus dikempit dibawa tidur sampai 5 tahun gitu loh. Ya, ada kerjaannya beneran gitu. Ya. Sekarang saja apa namanya? Kita sudah adakan PDPKP dan PMKNU di mana-mana. Ini perlu dikembangkan supaya terutama dan fokusnya kepada yang sudah jadi pengurus ya. Supaya pengurus ini betul-betul ngerti isinya organisasi ini apa. Menjadi pengurus NU itu bagaimana? Ini supaya ngerti semua. Itu yang tadi saya katakan punya sudut pandang yang sama. Sehingga kita lalu bisa bergerak maju bersama. Kan gitu harusnya. Kalau NU ini mau maju kan harus maju bareng dari sudut yang sama. Kalau enggak nanti masing-masing bergerak maju, gepuan di tengah kita. Kalau sudut berangkatnya beda-beda, ya. Maka ini harus kita satukan sudut titik tolak ini, ya. Nah ini penting. Nah nanti perlu dikembangkan lebih banyak ini pelatihan-pelatihan kader ini ya. PBNU sendiri sekarang sedang berupaya keras untuk membuat desain yang menjadikan pelatihan kader ini lebih murah, lebih efisien. Ya, sebagai awalan memang agak mahal. AKNNU itu mahal sekali. Kita mau mulai, insya Allah pada akhir Juni ini kita sudah mulai AKNNU dan mahal sekali memang. Tetapi nanti untuk angkatan berikutnya akan lebih murah karena kita lakukan efisiensi. Dan kalau kita berhasil laksanakan AKNNU itu akan menjadi lompatan yang luar biasa. Bukan hanya secara nasional dalam negeri, tapi juga secara internasional nanti insya Allah. Saya mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sementara itu ada sekian banyak program yang bisa kita jadikan kegiatan-kegiatan di daerah. Program-program ini ada yang program dari pemerintah pusat. Ya. Seperti sekarang ini teman-teman sedang garap MPG misalnya ya. Kemudian menggarap penyuluhan keluarga di berbagai bidang, penanganan stunting dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dijadikan kegiatan-kegiatan di daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, bisa kerjasama dengan gubernur, dengan pemerintah provinsi. Apa sih program-program pemerintah provinsi yang bisa disalurkan melalui NU? Saya kira akan ada lah, akan ada. Ya. Namanya pemerintah itu kan pasti dia punya program untuk masyarakat, itu pasti ada. Nah itu bagaimana itu bisa dikerjasamakan dengan NU sehingga NU yang menyalurkan. Begitu juga dari pengurus-pengurus cabang ini bisa bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah kabupaten kota. Ya. Apa saja yang bisa dikerjakan. Ya. Jadi kalau berurusan dengan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, ini jangan cuma urusan minta tanah dan bangunkan kantor gitu ya. Jangan cuma urusan itu. Itu juga penting dan bagus ya, tapi juga bicarakanlah program yang bisa dijadikan kegiatan di tengah-tengah masyarakat yang bisa dilaksanakan oleh NU. Ya. Jadi jangan cuma cari tanah untuk bikin kantor, bikin gedung, cari tanah untuk bikin ini dan itu. Jangan cuma itu, tapi program yang bisa dikerjakan di tengah masyarakat. Dulu sebetulnya kita sudah pernah coba. Dulu waktu vaksinasi COVID, kan nyatanya bisa toh. Ya, COVID itu, ini sebetulnya kelebihan kita itu ada di situ. Dulu itu kan ceritanya
Polri yang diserai mandat untuk vaksinasi itu menjalankannya beberapa bulan dan nggak berhasil dapat banyak vaksinasi itu, cuma beberapa ratus ribu saja. Udah ketika saya ketemu dengan Kapolri, kita bicara, itu di awal-awal loh, kita belum konsolidasi tuh, kita belum melakukan dengan sungguh-sungguh program konsolidasi itu awal sekali, kalau tidak salah Februari atau Maret 2022, sangat awal. Ya. Kita lakukan serentak seluruh Indonesia dan tiga hari kita dapat 1,6 juta vaksinasi. Padahal Polri mengerjakannya sendirian berbulan-bulan cuma dapat beberapa ratus ribu. NU serentak nasional dapat 1,6 juta. Orang-orang Madura tetangganya Pak Amin saat ini mau divaksin polisi pada nggak mau. Ini ketika PC buka vaksinasi di kantor PC, datang mereka berduyun-duyun. Nah ini sebetulnya kekuatan utama kita di sini, kemampuan kita untuk menyalurkan program-program ini kepada masyarakat. Ini mari kita kejar. Tidak berarti meninggalkan pengembangan UNU misalnya, ya jelas UNU tetap harus dibangun supaya bisa lebih baik, lebih canggih dan seterusnya. Tidak berarti kita tidak mau program misalnya mengembangkan layanan kesehatan dan lain, enggak. Ya kita bikin, tapi yang paling utama adalah persentuhan kita dengan warga. Itu yang paling utama nantinya. Untuk titik ini sekarang saya mau lihatlah 2-3 bulan ke depan ini, ya. Saya minta Bapak, Ibu-ibu, para pengurus sekarang ini mengupayakan pembentukan MBC yang valid. MBC yang valid, MBC yang jelas lah ya. Valid itu artinya orangnya jelas ada di situ, cara pembentukannya benar dan lain sebagainya. Ya. Saya lihat ini 3 bulan dapat berapa coba. Ya. Ini bulan apa ini? Mei sudah akhir, Juni, Juli, Agustus. Tolong dicatat, kita cek awal September dapat berapa ini. Nanti habis ini kita minta laporannya yang jelas. Ya. Ada berapa MBC yang real ini dalam 3 bulan nanti tambah berapa. Nah, menuju ke arah sana saya minta diadakan secukupnya, ya, supaya semua paham personel ini. Sosialisasi peraturan-peraturan perkumpulan. Untuk tahap ini sekurang-kurangnya peraturan perkumpulan yang berkaitan dengan mekanisme organisasi, aturan-aturan tentang permusyawaratan, rapat-rapat, ya, penunjukan, pengangkatan dan lain sebagainya, itu saya minta ada kegiatan sosialisasi itu, ya. Nanti bisa dikoordinasikan, ya, itu bisa offline, bisa online, kalau mau efisien ya online. Ya, kalau ndak punya kuota ya cari Alfamart situ nebeng wifi gratis. Ya, kenapa? Oh, lewat Digdaya, ya bisa lewat Digdaya, ya. Ya tapi kan butuh kuota juga itu Pak. Ya. Nah sekarang kita sudah punya Digdaya. Cabang yang sudah pakai Digdaya berapa coba? Saya mau lihat. Ada mana? Ya. Sudah dipakai benar itu. Sudah sampean rasakan manfaatnya sekarang. Iya kan? Nah, itu bukan hanya manfaat yang saya merasakan. PB mendapat manfaat luar biasa karena sekarang PB tahu sampean bikin surat apa, kapan, ditujukan ke siapa, seperti apa isinya, PB dapat punya catatannya semua. Ketika sampean bikin mengelola organisasi pakai Digdaya, dan itu luar biasa strategis. Karena kemudian kita punya data nasional tentang dinamika NU di bawah ini, sehingga bisa membangun strategi-strategi yang lebih tepat untuk masa depan. Nah, saya minta ini dikembangkan terus soal Digdaya ini,
nanti akan kita lakukan evaluasi lagi, ya. Nah, sehingga nanti kalau PCPC ini sudah punya MBC, kita pikirkan bagaimana membawa turun dikdaya ini sampai ke MBC itu. Sudah punya MBC ya. Nah, ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah secara keseluruhan sebetulnya perkembangan konsolidasi organisasi ini alhamdulillah bagus. Bahkan saya agak terpesona dengan tingkat akselerasinya yang tinggi, ya. Tadinya saya menghitung kita bisa capai seperti keadaan begini ini butuh 5 sampai 7 tahun. Tapi ternyata sudah bisa kita capai dalam waktu hanya 3 tahun. Ini luar biasa, ya. Dan ini yang paling awal adalah menunjukkan bahwa sebetulnya para pengurus NU di semua tingkatan ini, termasuk terutama di cabang-cabang ini, sebetulnya berminat untuk ikut serta di dalam konsolidasi ini, ya, dengan cepat, ya, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus ya dilakukan berbagai macam taktik, sudah bersedia untuk ikut. Ketika kita ajak pakai dikdaya itu juga langsung ikut, bisa nunjuk admin, jalan dengan alhamdulillah luar biasa cepat. Dan mari kita pertahankan tingkat ini sehingga nantinya kita bisa betul-betul memiliki jam'iyah yang keberadaan dan kontribusinya bagi bangsa dan negara ini sungguh-sungguh dirasakan secara nyata. Nah, saya kira ini Bapak-Ibu sekalian pesan-pesan saya kepada semua cabang. Mari kita kerjakan dengan baik, ya. Mudah-mudahan dengan cara dengan kesungguhan kita berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama ini, barokah dari para muassis Nahdlatul Ulama akan terus melumintu menaungi dan mengaliri kita semua. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.